Koper kecil untuk teman-teman yang suka liburan, dimana liburannya nggak terlalu lama ataupun short vacation, tapi suka bawa barang-barang yang nggak bisa pakai ransel. Jadi kita pakai koper yang kecil-kecil dan mini-mini. Langsung aja kita lihat kira-kira bagusnya mana, harga 300.000 atau harga 1 juta. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like dan juga subscribe channel ini. Langsung kita masuk ke videonya. Kalian udah beberapa mungkin lihat video dari koper-koper sebelumnya. Gua khusus kemarin nge-review ini travel time, terus ngebandingin sama gua beli di Thailand kopernya dari Velfire. Nah ini gua beli ya murah-murahan aja temen. Oke, jadi yang ini gue coba untuk beli kemarin itu sebelum gue beli yang ini, karena kemarin gue punya koper kayak gini juga hancur. Gue jadi beli yang kayak gini karena yang kayak gini nggak ada yang lebih kecil, jadi adanya yang ukuran gini dengan merek yang ibaratnya lain gitu ya. Nah langsung aja kita review kira-kira lebih oke mana sih Polo yang ini ataupun Travel Time. Ini harganya 300.000 dan ini harganya 1 juta teman-teman. Oke, dari ukuran kita ukur pakai meteran seperti biasa teman-teman. Ini dari panjangnya ya, kita lihat. Ini gua ukur dari panjangnya. Ini cuma 40 cm teman-teman, ataupun di 16 inci aja. Jadi kurang dari 20 inci. Sedangkan ini 20 inci teman-teman. Udah pernah kita review tapi kita kasih lihat lagi ya. Ini panjangnya kurang lebih 47 cm ataupun kurang lebih 19 inci yang masuk ke 20 incian lah ya. Nah, untuk panjang kali lebarnya ini di sini adalah 30 cm. 30 cm, yang ini lebarnya adalah 35 cm. Nah, untuk tebelnya, jadi ini bisa lihat ya tebel dari kopernya. Ini adalah kurang lebih 20 cm teman-teman. Sedangkan yang ini adalah Travel Time ini 26 cm sampai 27. Tapi ini bisa kita lebarin teman-teman ya. Tuh, bisa tebelnya bisa kita adjust gini. Jadi ini mungkin bisa lebih banyak untuk bawa barang gitu ya. Nah, untuk roda jelas berbeda. Kalau kalian lihat ya, dia rodanya kayak gini. Tapi yang gua salutin dia udah ngasih roda, ada teman-teman ya tuh. Nah, tapi yang gua salutin teman-teman, ini udah dapet roda plastik. Nah, sedangkan roda plastik ini lebih bagus untuk dibawa kalau bisa jalan-jalan yang kasar ya. Jadi di aspal itu masih oke banget. Dan ini kalau gua bilang rodanya cukup bagus dan cukup keras ya teman-teman, ataupun kuat untuk dibawa kemana-mana. Ya mungkin lebih enak dilihat kalau menurut gue mending ini ya punya Travel Time. Tapi untuk kayak kalian bawa untuk yang compact dan lebih enak, kayaknya lebih bagus ini sih, karena ini full karet ya teman-teman ya tuh. Jadi dengan ban karet ini dia nggak bakal bunyi-bunyi kalau dibawa-bawa gitu ya, halus lah bisa dibilang gitu ya tuh, kalian lihat. Nah, cuma ya bahan karetnya pun lebih bagus ini sih teman-teman. Jadi dia nggak slip. Kalau yang ini mungkin ada slip-slip. Cuma kalau misalnya masuk ke aspal ataupun kena aspal masih oke lah ya. Jadi nggak rusak lah rodanya. Dibandingin yang plastik-plastik bisa lepas juga, mending pakai yang ada karetnya gitu ya. Terus kita lihat untuk bagian belakangnya. Karena Travel Time ini gue udah bahas, kita nggak usah banyak bahas Travel Time. Cuma nanti kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya untuk yang ngebahas Travel Time. Oke, langsung kita lihat isinya kayak gimana aja sih kalau untuk Polo yang ini. Kuncinya seperti ini teman-teman ya, dia bener-bener pakai yang jadul banget. Jadi yang kayak gini belum TSA, sedangkan Travel Time ya udah tahu lah ya, kita ini udah pakai TSA lock. Nah, terus bagian ininya teman-teman dia, nah cuma ya lihat ya, kalau teman-teman lihat ya tuh, ya nggak terlalu kokoh lah ya, wajar dengan harga segitu kita nggak bisa banyak menuntut lah ya. Cuma bagus sih, ini terhitung bagus. Terus pegangannya pun ya masih oke lah. Jadi dia nggak, kalau gue lihat di sini nggak mudah rusak lah ataupun nggak mudah patah. Sayangnya di sini nggak ada untuk bagian kalau misalnya kita taruh di samping gini ya teman-temannya. Karena kalau di Travel Time kan ini udah ada kayak gini ya tuh. Jadi kita bisa berdiriin ataupun taruh bagian samping biar nggak kena bodinya. Sedangkan ini nggak ada ya. Jadi mungkin ya
dengan harga ya wajar sih. Dan ini karena koper kecil juga, kayaknya nggak perlu pakai kedudukan kayak gini ya. Jadi masih aman aja kalau bawa-bawa barang tanpa ada dudukan kayak gini teman-teman. Oke, untuk bahannya kalau kalian lihat ya, plastik keras ya, yang gue bilang kalau misalnya ini ditekan nanti bisa pecah. Jadi ya terserah kalian, emang kalian pengen bawa untuk, kalau misalnya bawa ke pesawat takutnya kan di bagasi kan nyampur ke banyak barang-barang yang bisanya mungkin lebih besar daripada koper ini dan juga lebih berat. Begitu dia taruh ataupun kebanting, ini bisa pecah karena dia nggak lentur ya teman-teman tuh. Apalagi bagian pinggir-pinggirnya, emang pinggir-pinggirnya ini lebih keras, cuma ya tetap aja kalau misalnya udah lama kebentur-bentur ya pasti rusak. Sedangkan yang ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ya tuh, dia plastiknya bukan plastik keras, dia keras tapi dia bisa lentur teman-teman tuh ya. Jadi ini lebih awet sih kalau misalnya untuk dibawa kemana-mana gitu ya. Nah terus untuk bagian bawah roda, jadi kalian belum lihat kan bagian bawah rodanya kayak gini teman-teman tuh ya. Jadi benar-benar cuma kayak gini. Tapi kalau dibilang untuk putarannya nggak terlalu smooth, cuma masih oke banget lah untuk dibawa. Dan yang bisa dibilang kalau misalnya kalian pernah bawa koper ataupun sering bawa koper kan, ada yang ikut dengan kita ataupun ada yang tiba-tiba susah dikendaliin gitu ya. Cuma yang ini sebenarnya masih gampang banget untuk dikendaliin. Jadi kalau kalian emang minat, coba nanti gue masukin ke deskripsi teman-teman, jadi bisa cek aja di link deskripsi ya. Nah langsung kita masuk ke dalamnya teman-teman. Oke, sorry. Ke dalamnya kita buka dulu settingnya. Begitu udah kita buka, dalamnya seperti ini teman-teman. Ya dengan harga ya kalian tahu lah. Jadi di Travel Time ini tuh di sini udah ada. Jadi dia lebih tebal karena ada spons ataupun ada busanya dikit teman-teman. Jadi dia kalau misalnya ada kena impact, dia nggak langsung terkena untuk bagian luar, ataupun misalnya dari impact dari luar nggak masuk kena dalam gitu ya, ataupun kebalikannya dari dalam nggak merusak ke bagian luarnya cangkangnya ini teman-teman. Tapi ini bener-bener tipis, nggak ada apa-apa ya tuh. Terus bahannya juga menurut gua yang ya sesuai kalian lihat tuh ya, masih nyarang juga kalau kalian lihat ya, bisa menerawang lah ya. Jadi ya bukan dari harga pun ya emang wajar aja lah kalau misalnya dengan harga segini dapatnya kayak gini gitu ya. Terus bagian sini pun sama, dia bener-bener nggak ada busanya ataupun untuk ininya teman-teman ya, untuk yang lindungin tempernya lah, untuk nemper ataupun untuk nahan guncangan. Nah untuk kuncinya seperti ini, jadi ya oke, menurut gua udah cukup lah ya. Dan untuk ukurannya menurut gua cocok banget tuh kalau kalian pergi-pergi kayak lebaran, itu kan nggak terlalu banyak ya. Kecuali emang kalian cewek kemungkinan bawanya besar-besar, ini nggak cocok banget. Ini cuma untuk yang kayak short vacation, short misalnya holiday, cocok pakai yang kayak gini karena mudah dibawa kemana-mana, terus ringan. Dan juga tadi gue bilang rodanya bisa diajak untuk jalan-jalan di tempat yang medannya kasar teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk antara Travel Time dan juga Polo yang harganya 300 ribuan versus 1 jutaan. Jadi menurut kalian lebih bagus yang mana? Kalian coba komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini bisa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman kalau kalian pengen beli entah yang ini atau yang ini, kalian bisa cek aja nanti di link deskripsi udah gue masukin linknya teman-teman untuk pembeliannya. Oke, see you in the next content. Bye-bye.